dari sekian yang hadir ini sudah iman tapi kadang-kadang belum mukmin, sudah Islam kadang-kadang belum muslim. Dari sekian yang hadir, ada yang punya salah, punya dosa, ada yang mau koreksi diri, ada yang kagak pernah koreksi diri. Dalam rangka mengaji ini, yuk kita bersama-sama mengkoreksi diri kita. Sangat mudah kita mengkoreksi orang lain, bukan berarti sulit mengkoreksi diri, namun jarang untuk mengkoreksi diri. Mudah-mudahan dengan mengkoreksi diri kita akan semakin tambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Selawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap pada Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Saling menghormati dan menerima perbedaan, toleran. Awali dengan sebuah firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas
العزة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Allah itu ketika mengingatkan kepada hambanya, ini orangnya campur ya. Ada orang Jawa? Ada. Sudah? Ada. Lampung? Banyak. Batak? Ada. Palembang? Banyak. Banyak. Ada. Bugis? Ada. Umpil. Komplit. Maka dalam ayat ini Allah itu memang membeda-bedakan kepada hambanya. Ketika yang diingatkan oleh Allah itu orang kafir, bukan ya ayuhan nas, ya ayuhan ladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Kalau orang yang beriman, ya ayuhan ladzina Anu. wahai orang-orang yang beriman. Ketika orang yang takwa, ya ayuhan ladzina taqaw, wahai orang-orang yang takwa. Ini saya bacakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia itu berbeda-beda. Dari yang sekian hadir saja berbeda. Ada yang hari ini senang pakai putih bajunya, ada yang senang pakai baju merah, ada yang senang pakai hijau. Berbeda, bermacam-macam. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia itu ada yang Islam, ada yang munafik, ada yang musyrik, ada yang kafir. Betul? Namanya manusia. Ada yang benar, ada yang sama, ada yang hebat, ada yang kuculuk. Tahu kuculuk? Kuculuk. Apa itu kuculuk? Inna fa'nakum Allah terjadiin manusia. Minta karin ayah laki wa unsa ayah awewe. Adil Gusti jadiin manusia ayah laki ayah awewe. Pakai. Kumaha lamun di dunia ini manusia cuma laki doang. Kumaha lamun di dunia ini awewe doang. Adil, ada laki ada minta kali wa usa. Suuban bersuku-suku wa kobi obailah dan berkelompok-kelompok. Setiap manusia organisasinya berbeda-beda, partainya pun berbeda-beda, asal sukunya pun berbeda-beda. Ada yang datang di sini, ada yang partainya Partai Nasdem, ada Golkar, ada PDI, ada PKB. Manusia. Agamanya juga beda-beda. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Protestan, ada Katolik. Manusia. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum, Allah jadikan manusia tadi su'uba wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, apa kata Allah? Bersatu, saling menghormati, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda kedudukan, jabatan dan pangkat, berbeda, tapi saling menghormati, toleransi. Bukan berarti kita menurut kita memang Islam itu paling baik menurut kita, tapi menurut mereka yang non-Muslim, mereka yang paling baik. Kristen saudara kita, Hindu saudara kita, Buddha saudara kita, Katolik saudara kita. Betul?
iblis. Mereka itu sama-sama keturunan Nabi Adam. Satu keturunan dari Nabi Adam. Hanya perbedaan iman, betul? Itu saudara kita yang perlu kita hormati, kita hargai. Apapun mereka, jangan mentang-mentang gue paling hebat nih. Lo salah sholatnya nggak benar, lo di neraka, nggak bisa. Allah itu menilai orang itu berbeda-beda. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di hadapan Allah hanya orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh berdiri? Boleh. Boleh berjalan? Boleh. Boleh nyanyi? Boleh. Begini saya biasanya kalau nyanyi itu bawa organ. Iya. Ada tak? Biasanya saya nyanyi. Bawa ranger, bawa organ, bawa vokalis. Cuma ini di masjid kan. Nggak layak, nggak pantas masa di masjid. Lanjut. Lanjut. Berarti lagi ya. Ye. Salinya berapa kira-kira? Oh jangan malah. Gue jelas selesai ngajar itu pulang nanti. Iya. Besok pagi saya ke Lampung Timur. Tadi saya mau berangkat sendiri. Nggak usah Pak Ustadz biar saya jemput. Kalau siap jemput, tolong nanti selesai pengajian antri saya pulang. Siap. Ya oke. Makanya kalau nanti malam-malam bagaimana kasihan. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Yuk kita duduk sama rendah, berdiri sama Tinggi. saling menghormati. Jangan mentang-mentang paling hebat. Ada orang masih baru belajar sholat saja, bolak-balik diomong terus. Sholat itu nggak kayak gitu, lo salah, itu nakal lo malah. Barusan belajar keluar nggak jadi sholat. Kenapa? Dimarah dulu. Alhamdulillah kalau udah mau sholat. Apapun mereka. Kadang-kadang orang yang niatnya sholatnya sudah apapun dibaca, ketika hatinya tidak yakin kepada Allah. Allahu Akbar. Istri gue di rumah lagi happy. Kalau jangan-jangan Allah sakit. Lo pernah nggak tadi dari sholat dari mikir-mikirnya di rumah? Pernah nggak? Manusia. Iya, yang penting jangan dilapatkan. Dalam hati aja enaknya. Ya wajar, siapa yang baik sih? Allah bahagia mana? Allah berjelas hidup yang baik. Tapi dalam hati saja jangan dilapatkan. Allah Akbar jadi iman. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, istri saya lagi apa di rumah? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sakit apa enggak? Ini kan udah nggak benar lagi. Khusus kita Allah, kadang-kadang masih ada di dalam hati yang paling dalam. Malah kadang-kadang ada barang hilang ketika sholat ketemu. Iya kan? Lucu kan? Banyak problem, banyak masalah kerjaan nggak selesai-selesai. Kalau ya Allah ada tinggal kita. Ini lagi belum ditemuin caranya kayak mana ini. Begitu mobil satu, lagi sholat Allahu Akbar, mikir-mikir dalam sholat. Begitu sholat selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini masalahnya jadi. Pernah nggak? Nggak apa-apa, lanjutin aja. Iya kan? Ya namanya orang sholat itu Allah menilainya sendiri-sendiri. Menurut saya yakin banget, hebat banget. Menurut kamu nggak tahu. Karena keyakinan kita kadang-kadang karena anak manusia, karena ada pimpinan, ada pimpinan aktif sholat kita. Ketika nggak ada pimpinan, ada biasa dah. Pernah nggak yang kayak gitu? Ya nggak apa-apa.
Masih untung tuh mau sholat. Ada orang yang pakai tato tapi sholatnya lebih baik gitu, daripada yang nggak punya tato nggak pernah sholat. Lanjut. Ini toleransi. Apa pernah dia biarin kita saling menghormati, saling menghargai perbedaannya. Dia biarin sama-sama kita warga negara Indonesia. Jangan saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Musik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nas ini ya, Allah itu mengingatkan hambanya kalau emas itu umum sifatnya kepada seluruhnya. Yang iman, yang dulu, yang takwa, yang dulu, dan kadang orang dalam ibadah kepada Allah itu sama. Ada yang sholatnya udah tekun banget, Allah. Ada yang sholatnya main-main aja, Allah. Ada nggak orang yang seperti ini? Dia yakin aja. Dia ada kayak sholat. Lama-lama nanti kan adaptasi. Nggak ada kemudian baru begitu sholat khusyuk belum, latihan dulu. Kadang-kadang baca Alhamdulillahirabbil alamin, kadang-kadang baca kata bisa. Orang sholat tingginya nyatet karena Allah. Soal bisa dan gak usah nanti, yang penting belajar. Apa yang bisanya cuma bismillah, ya udah Allahu Akbar, bismillah. Dengerin imam Allahu Akbar, Allah. Sami'allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, bismillah. Cuma itu aja misalnya. Boleh nggak kira-kira? Yang daripada enggak? Kok diam semuanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini sedang kita memperingati maulid lahirnya beliau. Beliau ini tidak minta untuk dihormati sebetulnya, tapi kita sebagai hambanya, kita sebagai umatnya, kita selalu mengenang atas Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya orang yang mendapat penyerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala keberkahan, keselamatan, selawat takbir semua diserahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bukan kepada Allah, sudah diserahkan milik Allah kepada Muhammad. Tahu nggak? Enggak. Tahiyatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ketika Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, betul keberkahan semua milik Allah, keselamatan itu semua milik Allah. Tapi hari ini Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, hari ini saya serahkan kepadamu semua. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, keberkahan semua saya serahkan kepada Allah. Nabi Muhammad tidak langsung menerima. Ya Allah, maafkan saya ini punya umat banyak, umat saya pengacau, umat saya banyak yang fasik,
Umat saya banyak yang zalim, umat saya banyak yang munafik, umat saya banyak yang kafir ya Allah. Pelan-pelan Nabi Muhammad menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Saya terima ya Allah. Assalamualaikum. Tapi izinkan saya untuk memberikan semua itu kepada orang-orang yang mau beribadah, kepada orang-orang yang soleh. Makanya setiap orang ceramah dan pidato sering mengatakan, mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita ini tergantung. Lo mau dapat syafaat dari Nabi Muhammad apa enggak? Kita tergantung, terserah. Sebelum kepada Allah, pada orang yang dipercaya oleh Allah dulu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, setiap hari hanya berdoa, ummati Allah, ummati Allah, wa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada umatku ya Allah. Mereka tidak tahu, mereka tidak sholat karena mereka tidak tahu, mereka tidak ibadah karena tidak tahu, mereka tidak jamaah karena tidak tahu ya Allah. Tunjukkan mereka. Allahumma hdina ummati fa innahum la ya'lamun. Doa Rasulullah kepada umatnya. Setiap waktu, setiap kali berdoa di umat ibadah layak lalu. Sampai Rasulullah ketika sakitnya nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menangis di depan sahabat Ali dan di depan anak tercinta Fatimah. Ya Ali, gimana dengan umat-umat saya? Datang malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Ya Muhammad, panjenengan sampun dipunten nggawaken swarga dening Gusti Allah. Iki sawo. Ya Muhammad, kau sudah ditunggu di surga oleh Allah. Itu sudah ditunggu oleh surga. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, kalau hanya ditunggu di surga saya sendiri, nanti dulu Jibril. Sampaikan kepada Allah bagaimana dengan umat-umatku. Bagaimana umatku ya Jibril? Mohon petunjuk lagi dengan Allah. Jibril mohon kepada Allah. Agungnya disampaikan oleh Allah lewat Jibril bahwa seluruh umat Nabi Muhammad bakal masuk surga. Amin. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umat Nabi Muhammad bakal masuk surga. Inilah ada gelapnya nih, nggak begitu enak dong. Ada kecualinya. Siapa yang kan nih? Siapa? Seluruh umat Nabi Muhammad bakal masuk surga. Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, seluruh umat panjenengan masuk surga illa man aba. Man aba itu siapa ya Rasul? Siapa yang taat kepadaku man ata'ani, siapa yang taat kepadaku surga. Yang menentang itulah yang apa yang menentang. Umat Rasulullah dijamin semua masuk surga, kecuali orang-orang yang tidak percaya, kecuali orang-orang yang menentang. Satu persatu saya uraikan biar jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama masuk surga bil ghairi hisabin wala adzabin.
Masalahnya masuk surga ini enggak begitu kontan semua masuk surga, enggak. Getia, Pak, apa orang yang sudah banyak dosa itu bisa masuk surga? Udahlah, pokoknya umat Rasulullah. Nanti terangnya ada beda-beda nanti. Semua umat, kita umat Nabi Muhammad bukan? Ya. Iya kan? Ya. Yang pertama golongan yang masuk surga biwai bisabi wala adabi, masuk surga tanpa diproses, tanpa diperhitungkan, langsung masuk surga Allah. Siapa itu? Termasuk kita apa bukan? Coba. Ya. Anbiya, para nabi, kita nabi bukan? Tidak. Mursalin, utusan Allah, kita mursalin bukan? Bukan. Dan kita enggak. Enggak ya? Ya. Kemudian syuhada, orang yang mati syahid, kita termasuk enggak? Oh, Allah, siapa tahu di antara kita nanti ada yang matinya syahid. Terus sholihin, ada sholihin kita. Cuti Pak. Cuti Pak. Ini termasuk masuk surga tanpa bisa pilih. Tapi bukan sholihin orang sini, bukan. Artinya orang-orang yang soleh. Makanya orang selalu berdoa semoga anak kita soleh dan solehah. Itu di situ. Siapakah orang-orang yang soleh? Aduh, ini panjang. Bisa jadi dulunya itu orang nakal, ahli mabuk, ahli minum, ahli judi, narkoba. Kemudian tobat betul, nasuhat tobatnya nggak coba sambel. Kalau tobat sambel, mau rasain, aduh pedesnya, pedes, begitu minum. Sembuh pedesnya, tobat sambel balik lagi. Tapi ini enggak, belum pemabuk, peminum, penjudi. Begitu tobat dan nasuhat tobat betul sampai mati dia beribadah tobat karena Allah. Walaupun dulunya dia orang jahat, peminum, pemabuk, bisa menjadi orang yang soleh, masuk surga tanpa hisab. Amin. Allahu Akbar. Amin. Mantan penjudi, mantan peminum, mantan pemabuk, ketika dia bertobat betul, dosanya diampuni oleh Allah, semakin tegur, lanjut dia mati. Dia membawa dosa. Aku masuk surga tanpa diperhitungkan. Amin. Amin. Allahumma Amin. Berarti mantan penjahat daripada mantan kiai. Mantan kiai teh dulu dia ahli ke masjid, ngimamin bisa, khotbah bisa, sekarang jadi pemabuk. Mending mana? Mending mantan penjahat kan daripada mantan kiai. Kiai sekarang jadi orang mahal. Alhamdulillah. Sebesar dosa panjenengan sudah pernah membunuh orang belum? Belum ya? Masih kecil dosanya ya. Ada nih kisah orang sudah pernah membunuh orang 99 orang. Banyak kan? Banyak. 99 dibunuh sampai satu jam enggak. Kecil. Lalu dia mau bertobat. Ketika ketemu dengan seseorang pujaga, hanya dengan seorang pujaga, hei pujaga, tahu nggak? Aku ini dosanya sudah 99 yang sudah saya bunuh. Saya bertobat, kira-kira tobat saya diterima kan? Yang bunyi nggak dosa saya? Lalu si pujaga itu jawabnya, udah besar dosa lu, udah akan diterima tobatnya, udah kebablasan dosanya besar, bunuh sekalian pujaga itu. Kurang ajar lu. 100. Iya, 100 orang yang dibunuh. Allah. Jadi udah bingung, masa dosa saya nggak bisa diampuni, gimana? Jadi udah jalan dia.
jalan setiap jalan salah. Dan jalannya susah, bingung lagi. Dengar ada berita, di sana ada ulama terkenal, ada seorang kiai. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya. Ya Allah, Pak, belum nyampe ke tempat Pak Ustaz, belum nyampe ke tempat ulama, belum nyampe ke tempat kiai, mati di tengah jalan. Selama hidupnya belum pernah sholat, membunuh orang 100 orang. Buset. Halo. Mati dulu di mana, Pak? Apa coba akhirnya? Kata malaikat yang nunggu neraka, Malik, ini tempatnya harus di neraka. Karena selama hidup belum pernah ibadah, belum pernah sholat dan lain sebagainya. Kata Ridwan, ini di surga karena pada hatinya dia bertobat kepada Allah. Akhirnya sering rebut Jibril dan Malik. Keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikubur sampai rumah, sampai ke tempat dia mati. Ternyata sudah panjang perjalanan dia sampai ke tempat ulama, cuma belum sampai tapi sudah panjang perjalanannya. Hampir sampai ke tempat kiai, mati di tengah jalan, tapi dia dalam hati bertobat kepada Allah. Diampuni dosa. Rahman Rahim, pengasih dan penyayang, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jahat bisa menjadi orang yang soleh, sebaliknya orang yang baik bisa menjadi orang yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Imam Barseso, seorang ulama terkenal, santrinya bisa terbang luar biasa hebat. Imam Barseso, karena iblis, rayuan dari iblis tidak mampu, akhirnya neraka. Kenapa? Pada akhir hayatnya dia menyembah pada iblis. Bertahun-tahun dia berzikir, bertahun-tahun dia beribadah. Di akhir hayatnya hanya sekali saja mengucapkan dan sujud kepada iblis. Ditolak segala amalnya karena musyrik, neraka tempat. Imam Barseso, ahli zikir luar biasa. Ketika jin setan mendengar si Barseso sedang zikir illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbang lari terbit-bit iblis takut dengan Barseso. Gimana ini? Mengatasi Barseso biar ada zikir terus seperti itu, gimana? Ada sebuah kerajaan punya anak perempuan yang amat cantik. Akhirnya iblis masuk ke anak perempuan yang cantik, dimasukin oleh iblis. Gila. Stres. Lalu diobatin kemana dokter? Kagak bisa nyembuhin, gak bisa. Bapak dengar di sana ahli zikir, Barseso antar ke rumah Barseso. Sekali dengan Barseso baca bismillah dan seterusnya, apalah kalimat apapun, akhirnya sembuh. Setan pergi takut dengan Barseso. Sampai di kerajaan sudah sembuh, gak lama kemudian kambuh lagi, stres lagi, lagi. Aduh, seorang raja punya anak perempuan, gila, alangkah malunya. Bawa lagi ke tempat Barseso. Udahlah, biar nginep berapa hari saja di tempat Barseso. Satu hari, 2 hari, 3 hari terus di tempat Barseso. Sembuh itu, sembuh. Si Barseso mau udah tua itu, udah kakek-kakek. Apa dikirain orang kakek-kakek itu melihat seorang perempuan yang cantik adalah cinta? Cinta. Masa enggak? Dari yang muda dulu, anak muda kalau lihat cewek yang cantik rasanya gimana? Enak juga. Enak. Betul? Oh. Yang sekarang yang agak tua, yang sudah punya istri, punya istri. Ketika melihat perempuan yang cantik
Ya ada lah. Ada kan? Ada. Sekarang yang begitu sudah tua, melihat seorang perempuan yang muda yang cantik, apakah tetap masih ada rasa cinta? Ada. Ada. Inilah manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk saling cinta mencintai. Cuma percintaan yang berbeda. Cuma kadang-kadang jadi tua-tua kenali semakin tua. Ada juga. Malah saya khawatir itu. Kadang-kadang orang laki-laki yang perempuan nggak ada rasa, saya khawatir itu. Jangan-jangan impoten. Nah ini kemudian para sesuatu perempuan ini lama-lama sih baru udah tua. Ini ada dari atas sampai ke bawah Venus. Buset. Udah denok, deblok, konyos. Ya namanya pertama kan pandangnya dari mata betul. Turun ke hati betul. Itu mana? Pandangan pertama awal kita berjumpa. Akhirnya turun sampai ke hati. Masya Allah menciptakan manusia begitu sempurna. Ya Allah. Akhirnya ada rasa cinta. Kagak ada siapa-siapa, lupa di situ si iblis ada di hati, ada di kondisinya, ada di badannya si perempuan putri raja itu. Iblis itu yang setiap waktu memanggil nama Barseso ke sini, Barseso ke sini. Akhirnya terlena, terlupa dan seterusnya, deketin dengan putri raja. Terjadi apa yang tidak diinginkan, Pak. Hamillah putri raja oleh Barseso. Naudzubillah. Summa naudzubillah Balik. Hamil. Nggak bisa ditutupin lagi, Pak. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, semakin besar dan besar. Aduh, gimana ini? Ketika dari keluarga sang raja sampai ke situ menanyakan anak putri, terlihat perutnya sudah besar dan hamil. Akhirnya Barseso dipegang, bawa ke kerajaan, memalu-malukan kerajaan. Barseso diikat kedua tangan, matanya dihadapkan ke matahari. Di padang pasir gunung Sahara yang terik panas matahari bukan biasa, bukan luar biasa. Pasukan panah disiapkan oleh raja. Panah Barseso. Nggak mati, Pak. Nggak mati. Iblis yang memasuki putri raja tadi mengaku diri sebagai Tuhan, memakai baju panjang putih, pakai surban dan lain sebagainya, terbang turun di depan Barseso. Wahai Barseso, aku adalah Tuhanmu. Iblis, jika kamu ingin bersehat seperti semula, sujudlah kau pada wahai Barseso. Boro-boro sujud. Ini udah diikat, parah ribuan. Boro-boro sujud. Aku tahu wahai Barseso, kau sudah tidak bisa lagi sujud padaku. Kalau kau mengedipkan mata satu kedip, itu berarti kau sujud padaku wahai Barseso. Lakukan wahai Barseso. Kedip, nyawa diambil oleh Allah. Matinya sujud dengan iblis. Allah. Jadi iblis itu tidak berarti siapapun bisa dipuji oleh iblis, digoda oleh iblis. Orang yang pintar, iblisnya pintar. Apa dikira iblis nggak bisa baca Quran?
Bisa. Jin itu nggak bisa kecampur jin, iblis setan itu ya jin. Cuma kelasnya berbeda. Bisa baca Al-Quran. Saya pernah katanya ada orang ketempelan, ada orang kena kesetanan, saya bacakan Yasin, itu baca Yasin. Baca takinya nggak bisa itu. Iya, tadinya nggak bisa itu baca Yasin. Bibir saya bacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam perempuan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pintar. Makanya kalau nggak berani dengan setan, jangan berani-berani. Kalau berani sekalian. Halo. Udah ya? Halo. Ini dua contoh monggo. Yang satu ahli ibadah bisa diuji, bisa dicoba oleh iblis dan masuk perangkapnya iblis. Maka di setiap hari raya iblis menangis ketika orang-orang sudah mendengarkan, sedang membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iblis menangis. 1 tahun saya sudah punya saudara banyak untuk menemani saya di neraka. Hari ini Allah ampuni dosa-dosanya karena bulan Ramadan dia mau berpuasa. Karena di bulan Ramadan dia mau sholat tarawih dan seterusnya. Menangis iblis. Sudah tahu sekali. Ketika kita mau sholat tarawih, ketika kita mau berpuasa, iblis. Wahai setan dan iblis, jangan duga, masih ada waktu. Tahun depan kita pasang perangkat yang lebih kuat agar mereka bulan depan nanti nggak mau berpuasa, nggak mau sholat tarawih. Tuh, ingat, kalau bulan depan Ramadan kita nggak puasa berarti kena perangkat iblis itu. Halo? Halo. Perangkat iblis kuat banget ini. Kalau bulan depan kita nggak puasa, nggak sholat tarawih, aduh, kena masuk perangkap iblis. Kemudian nih, penuh ini nanti yang tarawih. Yang belum tempat-tempat, waktunya kapan lagi? Tinggal sedikit waktu di depan kita, betul? Saya yakin umat kita bakal datang di tengah-tengah umatku nanti kata Rasulullah. Tidak musibah yang amat dahsyat yang amat besar tiga. Oleh sebab apa itu? Orang lari dari ulama, orang lari dari fuqaha. Mereka sudah tidak kenal lagi dengan dia, sudah tidak kenal lagi dengan ulama. Musibah besar tiga. Yang pertama, Allah akan mengangkat barokah rezekinya. Orang itu tetap mendapat barokah, berkah. Orang itu tetap mendapat harta, menerima harta, usahanya kadang-kadang sukses, tapi diangkat barokahnya oleh Allah, tidak mendapat barokah. Akan terjadi semakin kaya karena mereka lari dari ulama, dia percaya dari ulama, atau tidak dia percaya dari ulama, sama saja tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjalankan perintah Allah dan seterusnya. Dia usaha sukses, panen sukses dan seterusnya, banyak harta tapi tidak berkah. Tanda-tanda harta yang nggak berkah, semakin banyak hartanya semakin malas ke masjid. Tuh, semakin malas jamaah, semakin malas sholat, padahal gunanya hebat, luar biasa. Allah subih orang kalau itu anak mandi. Anak apa tapi ya? Aneh. Jadi sulit banget ya. Orang enak ya. Oh ini apa? Apa adanya? Ada yang nggak dengar saya ngomong kayak ada yang nggak paham? Paham. Apa ini? Ini barokahnya diangkat, dia tetap dapat rezeki. Tapi barokahnya diangkat bukan berkah itu. Dia begitu usahanya sukses, kagak tahu anaknya sulit diatur. Karena nggak berkah, dimakan juga nggak berkah, anaknya juga sulit diatur. Saya kira
anak DPR dulu cetis bahkan belum kekasihnya. Woi. Halo. Halo. Harta yang nggak berkah itu kadang terjadi seperti itu. Kita tenang-tenang tahu-tahu sakit. Saya obati. Bermacam-macam nggak bisa punya duit. Tambah lagi akhirnya habis 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta, ludes. Itu tanda-tanda hartanya nggak berkah. Halo? Halo. Iya benar. Orang lari dari ulama, lari dari ustaz, lari dari kiai. Begitu ada dengar Allahu Akbar, sholat. Udah nggak lagi dia kemudian dengan tambah hartanya semakin tekun, semakin beribadah kepada Allah, semakin tunduk. No. Dia merasa bahwa saya punya harta, saya usaha. Siapa saya jadi orang kaya seperti ini karena saya usaha. Kita katakan bahwa dia usaha. Banyak orang yang usaha juga nggak berhasil. Berhasil dan tidaknya, hebat dan tidaknya, sukses dan tidaknya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, musibah datang. Yang pertama, barakahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di tempat itu, kalau di desa Panjenengan, di kampung Panjenengan, di negara Panjenengan, Allah akan mengutus pimpinan yang zalim. Pimpinan yang zalim, pimpinan yang tidak tahu dasar Allah, pimpinan yang tidak mengenal hukum, tidak tahu itu halal, itu batal, itu haram, apapun masuk. Wajar kalau di negara kita terjadi korupsi sulit diatasi. Barangkali mereka itu tidak berkah harta. Barangkali mereka itu lari daripada Allah, tidak percaya dengan para kiai, tidak percaya dengan para ustaz, para orang yang menceramahkan tentang agama, sudah tidak percaya lagi. Akhirnya korupsi merajalela. Yang ketiga, musibah yang terakhir, karena mereka lari dari ulama dan ustaz dan kiai, matinya tidak membawa iman. Bagaimana membawa iman orang yang percaya dengan ustaz enggak, percaya dengan ulama enggak, percaya dengan kiai juga enggak. Siapakah ulama itu? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah warisan daripada para nabi. Percaya dengan ulama berarti percaya dengan para nabi. Percaya dengan nabi, percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah, tidak percaya dengan ulama berarti tidak percaya dengan nabi. Halo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tadi masuk surga, kedua ini bisa. Kemudian kalaupun kita bukan nabi, bukan syuhada, bukan mursalin, mudah-mudahan kita ini golongannya orang yang soleh. Masuk surga tanpa diperhitungkan, tanpa dihisab. Amin Allahumma. Lanjut saja yang kedua, orang yang masuk surga juga ini mak Rasulullah ini, tapi mampir dulu di neraka. Berapa lama, Pak? Tergantung amal perbuatannya. Kalau dia banyak dosa, lama di neraka. Kalau cuma dikit, ya udah bentar aja di neraka. Cabut. Tergantung dosa kita sampai mati, selama banyak mana kita berbuatnya udah kepada Allah. Kalau udah banyak berbuat kepada Allah, ya mungkin tinggal dikit, jadi sebentar di neraka. Kalau sampai mati ternyata dosa kita masih banyak, ya lama. Berapa tahun? Dia nggak tahu berapa tahunnya. Yang jelas neraka dulu, ini umat Rasulullah. Jamin masuk surga, tapi neraka dulu karena sampai mati masih membawa dosa. Yang terakhir, yang ketiga ini, orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang terakhir masuk surga.
dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tapi iman dalam dada, dalam hati. Jangankan saya suruh keluar dari Islam, sini kalau kamu ngomong saya keluar dari Islam, nyawa taruhannya, ayo dulu. Rakam sholat tapi imannya nyawa kira-kira tahu sholat dewi aku dewi dibalikkan sholat mengulas Islam ngomong ada nggak orang yang kayak gitu? Yang kan nggak kalau ini tapi ya dalam surga juga ini ya imannya itu kuat betul padahal nggak pernah sholat udah di neraka lama banget di neraka itu nggak cuma ratusan tahun sampai ribuan tahun masalahnya di sana itu alam abadi kelanggengan di Jojo seorang malam di terakhir kalau meneh mati pisan tok kalau mati meneh jadi kalau kau jadi rokok mati meneh neng swarga yo ngono yo wis polri. Nah ini lama banget di neraka. Nah balik jalan-jalan kau udah di dasar neraka sana asfala sabili minanar di bawah neraka yang paling di bawah itu doang intik neraka ngerti kan? Yang di bawah itu udah gak kelihatan wajahnya udah lah kelihatan lagi berteriaknya memanggil nama Allah karena dia iman dengan Allah itu padahal gak pernah sholat tapi iman betul. Nah di dasar neraka la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Suratullah Salamullah ala Tuha Rasulina Salatullah Salamullah ala Yasin Habibina Rinci Malik. Sombong diambil sama Malik. Oh, ini kayaknya orang PNS. Mudah-mudahan dibuka sama ya. Ada festival itu contoh aja. Diambil oleh malaikat Malik dimatiin itu dimasuk kayak bersih kelihatan. Oh, ini biar mudah pakai mudik bergerak dan obat anak ini. Itu dimandiin di makhluk hayat sudah sempurna bagus banget masuk iman ke surga. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Siapakah penghuni neraka? Orang yang tidak iman kepada Allah. Ini yang disebut man'abad. Paham kan? Enggak. Orang yang masuk neraka dengan penghuni neraka beda. Masuk bisa keluar. Tapi kalau sudah penghuni, nggak ada batasnya di situ. Ribu itu udah nggak ada batasnya. Abadan apa di dalam bako namanya. Alam kelanggengan udah nggak ada batas. Pengen sampai di situ? Enggak. Enggak lah ya, enggak. Alhamdulillah. Kita ini kan umat Rasulullah.
Amin. Kalau kadang-kadang terlambat dikit nggak apa-apa. Itu katanya orang-orang tadi apa namanya orang yang haji itu masuk surga dengan tiketnya haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya orang yang haji mabrur. Tiketnya mana nih? Orang yang haji mabrur kan surga. Betul? Betul. Tanya malah. Lo tahu nggak orang yang haji mabrur surga? Lo yang ngomongin dulu siapa? Ya Pak Kiai. Pak Kiai kamu mana? Masih di belakang. Nanti dulu. Kiai, namanya belum. Tunggu kiainya. Iya nggak? Orang yang bangun masjid dapat rumah di surga, akan masuk surga, bawa tiket. Orang yang beramal sedekah surga. Lo ikhlas dulu mengeluarkan duit untuk bawa ke masjid. Siapa yang ngomongin? Kiai. Mana kiai kamu? Di belakang nanti dulu. Orang kiai dulu. Tunggu. Ini luar biasa. Seorang ulama, seorang kiai. Makanya kadang-kadang saya pikir seorang ulama, seorang kiai sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Apa bedanya seorang ulama, seorang kiai dengan guru, dengan PNS? Mereka mencerdaskan anak bangsa dalam mendidik. Tapi para ulama, para kiai andikan di suatu kampung, di suatu desa, suatu negara, nggak ada ulama, nggak ada kiai. Apa yang terjadi di kampung negara itu? Pertanyaannya, kapan para ulama dan kiai itu dapat gaji dari pemerintah? Bubar semua takmir masjid, imam masjid bubar, para kiai bubar, jangan pernah mengaji. Apa jadinya negara ini? Pernahkah pemerintah memikirkan para ulama untuk digaji? Hari ini jadikan di masjid ini ada berapa orang, 1 bulan digaji sekian, 1 bulan dihonor sekian, semua daftar. Saya ingin jadi guru ngaji. Kenapa guru ngaji nggak ada? Karena nggak pernah dapat honor. Ikhlas Pak, ikhlas nomor 1. Ya saya ngaji di sini ikhlas, tapi ketika pulang saya nggak dikasih apa-apa. Untuk tahun depan saya kena apa? Ya nggak mungkin lah ya. Anda di sini kerja, mau bekerja karena apa? Itu. Kalau ada duit mana mungkin sampai bekerja? Orang nggak dibayar 1 bulan aja mogok. Halo. Ini fakta. Mohon maaf pimpinan. Ini ngomong semuanya sendiri. Mohon maaf ya. Memang seperti itu memang. Kalau Kiai matur nuwun di sini ya. Kelihatannya si kartu di amplopnya tebel. Begitu dibuka sampai rumah Allah. Cuma segini. Allahu Akbar. Allah. Ikhlas itu kedua, orang ikhlas kan contoh orang ikhlas itu kayak apa? Anda masuk toilet, tahu toilet? Tapi toilet ya selesai. Anda keluar. Anda nyesel nggak? Enggak. Ikhlas nggak? Orang ikhlas seperti itu. Nggak pernah nyeselin yang dikeluarin. Tapi kan repot, angel, susah. Ya Allah, orang ikhlas seperti itu. Saya belajar dari dulu ikhlas itu memang sulit. Angel. Itu biasanya ikhlas kalau lama-lama nggak terasa baru ikhlas. Pertama berundal lagi lama-lama. Ya, biarin lama-lama ikhlas. Tapi orang berjuang di agama Allah,
Misalnya di sini jadi takbir masjid, jadikan apa namanya mendidik, akhirnya pada kerja dapat duit, sana didik di sini jadi ini, nggak ada honor sama sekali. Wah, berapa bulan? Mending kerja apa mending di sini? Oh,